Kang Salman jauh-jauh dari Jogja mau cerita katanya. Ini bikin buku 50 kisah tentang buku cinta dan cerita di antara kita. Gimana? Coba ceritakan. Sebenarnya bukan buku biasa, tapi saya menulis buku ini berdasarkan pengalaman pahit dan getir belasan tahun di penerbitan. Banyak diantaranya hasil dari kesalahan-kesalahan yang terjadi selama menekuni profesi sebagai editor. Nah, ada satu pengalaman yang membuat saya sangat berkesan itu adalah saya tulis di sini judulnya gara-gara huruf U itu. Jadi gara-gara huruf U ini Rugi jutaan. saya rugi jutaan rupiah. Kenapa bisa begitu? Ceritanya dalam cover buku yang waktu itu saya sunting itu ada satu artikel tentang penulis yang menjelaskan bahwa dia berasal dari foundation tertentu. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah ketika menulis foundation itu ternyata luput, ada huruf U yang tidak masuk. Jadi bayangkan ketika selesai bukunya dicetak dan buku itu duduk dengan manis di meja saya, huruf U-nya hilang. Yang terjadi adalah buku itu ditarik lagi ke persetakan. Ntar dulu, itu kenapa bisa luput? Dulu posisinya sebagai apa? Ya, saya kan editor waktu itu. Nah, sebenarnya tugas editor itu Tapi bukan bermaksud menyalahkan orang lain. bukan. Tugas editor itu hampir setiap hari memelototi naskah sebenarnya. Jadi naskah yang sudah jadi buku ini sebelum dicetak itu mungkin 3-4 kali kita lihat manuskripnya. Tapi kadang-kadang di sini kita menemukan paradoks. Semakin sering dilihat naskahnya, semakin kemungkinan luput itu kita lakukan. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang sudah terlalu sering berhubungan dengan satu naskah itu sangat mungkin menjadi kurang apik gitu Ya. Misalnya buku sama buku gitu. Nah, jadi U-nya hilang gitu ya kan? Atau U-nya tertukar posisinya misalkan. Nah, sekarang ini kalau saya di penerbitan itu menjadi orang yang terakhir melihat semua hasil proses desain dan lain-lain sebelum dikirim ke persetakan. Dan biasanya karena saya tidak ikut prosesnya sejak awal, jadi pasti bisa menemukan di mana kesalahannya. Jadi itu adalah proses yang saya kira alami. Harus ada orang yang di proses akhir itu dia tidak pernah terlibat ketika naskah itu mulai diproses ya, di layout, disunting, kemudian ada proofreading. Kan biasanya paling akhir itu desainer cover atau bukan? Sebenarnya paralel. Jadi begini, ketika ada naskah masuk ya, redaksi dengan tim desain itu secara paralel melakukan tugas yang berbeda gitu. Tim redaksi akan berusaha dia mengolah naskah itu ya, dia akan ketemu editor. Kalau tidak dikerjakan editor di dalam, dia akan mengerjakannya dengan editor outsource misalkan. Ya. Lalu ada proofreader dan lain-lain. Tim desain itu bekerja untuk melakukan olah visual terhadap naskah itu, sehingga nanti masuknya lagi itu kurang lebih berbarengan. Jadi naskah masuk sudah dalam bentuk setting, dari tim desain masuk sudah dalam bentuk draftnya. Jadi tinggal masuk. Gitu. Kemungkinan si desainer cover itu tidak mengolah, tidak tahu juga kesalahan yang ada di tulisan. Iya, karena dia kan hanya memasukkan komposisi teksnya saja kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengecek itu? Kita punya proofreader internal yang memang harus memastikan kalau 50 kisah itu ditulis memang 50 ada
angka nolnya. Sebenarnya yang membuat saya sakit hati itu ada komentar yang menyebut bahwa ini tidak disebut 50 mas, tapi 500.